Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita mulai pembahasan kita pagi ini, saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Yang benar, tuan rumah menghormati tamu, apa tamu menghormati tuan rumah? Nah, kan sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Ya. Nah, sekarang dibalik. Sebentar lagi mempelai berdua. Kalau mempelai berarti tamu apa tuan rumah? Ya adalah tuan rumah kan? Kan yang ngundang, tamu yang diundang. Sebentar lagi kedua mempelai akan memasuki ruangan ini. Para hadirin dimohon menghormat dengan berdiri. Ya. Ini benar apa kebalik, Bu? Iya, kebalik. Ini kebalik, ya. Mestinya tuan rumah itu menghormati tamu. Ini tuan rumah mempelai dihormati oleh tamu. Tamu disuruh menghormat. Menghormatnya haram lagi, ya. Salah satu menghormati orang dengan cara berdiri, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, itu pembahasan lain. Artinya di sini sudah dijungkir balikkan. Di sini syariat sudah dibolak-balik. Mestinya tuan rumah menghormati tamu, ini malah dibalik. Nggak ada satupun dalil. Hendaklah kalian kalau bertamu menghormati tuan rumah. Nggak ada perintah seperti itu. Karena ya itu otomatis. Namanya tamu ya tentu mau duduk saja maju mundur, nunggu dipersilahkan. Namanya juga tamu ya kan. Nggak mungkin seenaknya. Yang seenaknya kan biasanya tuan rumah. Namanya rumah sendiri ya kan. Maka hormatilah tamu. Sekarang dibalik. Ya. Di zaman Rasul dan para sahabat, bahkan ada riwayat yang melayani tamu, memberikan makan, minum, siapa? Pernah dengar, Bu? Mempelai. Kalau sekarang boro-boro ya, mempelai mah duduk manis. Yang mempersilahkan ya panitia, petugas. Malah lebih dahsyat lagi, nggak ada itu yang jadi petugas ya. No, makanan no, ambil sendiri no. Nah, ya kan? Sekarang kan begitu. No, udah ada makanannya. Ambil no, piring no. Sendok no, ya. Ambil sendiri ya. Beda dulu kita ya. Tahun 70, tahun 80-an. Ibu masih udah hidup tahun 70-an? Udah hidup belum? Ya. Itu enak ya. Saya ikut ibu saya gitu kondangan, duduk manis. Datang pengejek, tahu ya, sinoman ya, apa istilahnya ya,
begitu dihormati tamu itu. Sekarang suruh ngantri, ya kan? Ambil piring sendiri, sendok sendiri, ngambil sendiri. Udah begitu kadang-kadang rebutan lagi ya. Kadang-kadang rebutan ngantri. Ini di mana menghormati tamu? Udah begitu nggak ada kursi. Ya. Kan lebih menyedihkan sekali. Makanannya enak, minumannya enak. Mau duduk nggak ada kursi. Ya. Nah, ini sudah kita bahas waktu itu, betapa perbuatan konyol, nggak masuk akal, nggak waras, gila lah kasarnya. Tapi kalau dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin pasti ikut-ikutan. Itu kan konyol. Gedungnya bersih, megah, ber-AC, dingin, makanannya lezat, nikmat. Nggak ada kursi satupun. Apa nggak konyol itu? Tapi sekonyol-konyolnya perbuatan, karena memang yang mengawali adalah Yahudi dan Nasrani, maka kaum muslimin ikut-ikutan. Kata siapa itu, Bu? Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Demi Allah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sedang kita saksikan kebenaran sabda Nabi itu. Dan anehnya, herannya, ketika perbuatan konyol itu dilakukan oleh non-Yahudi dan Nasrani, ya, oleh orang Cina misalnya, Jepang misalnya, suku aborigin misalnya, kaum muslimin nggak ikut-ikutan. Kaum muslimin nggak ikut-ikutan. Ya, kan adalah suku aborigin yang perbuatannya konyol kan, pakaiannya konyol lah. Atau orang Jepang lah ya, yang asal pagi-pagi ruku di depan matahari atau orang lah ya. Kaum muslimin nggak ikut-ikutan. Begitu Yahudi dan Nasrani, kalau sekarang siapa sih, Bu? Kalau negara. Yahudi dan Nasrani itu kan sabda Nabi ya. Nabi belum nyebut-nyebut tentang Jerman, tentang Spanyol, tentang Amerika, kan belum ada ya. Nah, kalau sekarang Yahudi dan Nasrani itu negara mana? Iya, Eropa dan Amerika, mana lagi? Amerika dan Eropa, itulah Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan-kebiasaan konyol itu dari sana. Ya. Jam 12 malam keliling-keliling kota, niup trompet, itu dari mana coba? Dari Jepang, dari Cina, apa dari Amerika, Eropa? Amerika, Eropa. Yahudi dan Nasrani diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Ini dia. Kita teruskan pembahasan ini di mana kaum muslimin kebalik-balik, dibolak-balik. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Mestinya istri nurut sama suami, apa suami nurut sama istri? Apa coba? Nggak dengar tadi? Istri nurut sama suami, benar? Ikhlas? Hari ini kebalik. Hari ini dibolak-balik. Ya. Dan seolah itu wajar, normal ya. Gimana, Bang? Ntar ya, tanya istri dulu. Ntar ya, bilang sama istri dulu. Ya. Ini kebalik. Seorang laki-laki mau berbuat apapun yang penting halal, nggak usah minta izin istri. Ya.
baik, apalagi mau ngasih sama orang tua. Harta anak otomatis harta orang tua. Saya misalnya punya harta, maka otomatis harta saya itu 100%, Bu. Bukan 50%, bukan 60%, bukan 75%, 100%. Itu milik orang tua saya. Maka jika orang tua saya datang ke rumah saya, tong ada 50 juta. Ada Pak, ada. Itu. Sini. Ya, wajib. Sami'na wa ata'na. Mana dalil? Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengadu, "Ya Rasul, ayahku, orang tuaku sering mengambil hartaku tanpa sepengetahuan aku." Ya kasarnya mencurilah. Apa jawab Nabi? "Anta wa maluka li abik." Jangankan cuman hartamu, nak. Dirimu sendiri itu milik ayahmu. Artinya apa? Kalau engkau dibunuh oleh ayahmu, negara tidak berhak mengkisos. Dosa tetap dosa. Dosa besar. Membunuh anak, dosa besar. Tapi negara tidak berhak mengkisos. Negara hanya berhak mengkisos orang yang membunuh tetangga, teman, saudara. Adapun membunuh anak tidak ada kisos. Adanya dosa nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Saking besarnya hak orang tua terhadap anak. Nah, mestinya istri taat kepada suami. Istri mau begini, mau begitu harus izin. Hari ini dibalik, dijungkir balikkan. Oleh karena itu, kalau suami ibu mau begini, mau begitu, yang penting halal. Yang penting tidak haram. Sudah. Ya. Yang penting nafkah dicukupi. Yang penting kewajiban suami terhadap ibu ditunaikan. Dia mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu. Ya biarin aja. Yang penting halal. Ya. Paham, Bu, ya? Paham, ya? Paham. Kita lanjut. Idul Fitri, termasuk Idul Adha, itu saatnya bersenang-senang, apa saatnya bersedih, menangis? Saatnya bersenang-senang. Jelas ini. Ya. Hari bersuka cita. Maka Nabi mengharamkan Idul Fitri, Idul Adha berpuasa. Wajib makan, wajib minum. Bahkan untuk Idul Adha, karena lebih besar dari Idul Fitri, makannya harus daging. Makanan paling enak, paling lezat, paling mahal, ya paling bermutu, ya. Ada penyembelihan kambing, sapi, unta. Gitu ya. Bukan saatnya bersedih. Ini dibalik. Habis sholat Idul Fitri ke kuburan. Namanya ke kuburan tentu ingat ibunya yang belum lama meninggal, ingat suaminya yang belum lama meninggal, ingat anaknya yang belum lama meninggal. Ya sedih lah. Kuburan memang tempat bersedih. Ya, ini kebalik. Habis sholat Id ke kuburan. Ya, gara-gara apa? Gara-gara subhat. Gara-gara ro'yu. Mereka pakai ro'yu. Sebelum kita kunjungi orang-orang yang masih hidup, ada paman, ada bibi, ada keponakan, ada orang tua. Kita kunjungi dulu yang sudah meninggal. Nah, kakek, nenek, buyut. Apa itu? Wahyu apa ro'yu? Ro'yu apa wahyu itu? Itu ro'yu akal. Agama tidak boleh pakai akal. Laukana dinu birro'yi.
Seandainya agama itu pakai akal, maka mengusap huf itu tentu bawahnya, bukan atasnya. Karena yang kotor kan bawahnya, bukan atasnya. Tapi kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengusap huf atasnya, bukan bawahnya? Karena agama tidak minta izin kepada akal. Jadi mau masuk akal atau tidak, kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Ya, karena ini agama, maka jangan dibalik. Maka salah satu bid'ah syubhat yang dibenci oleh Allah adalah kekuburan di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Allah sudah sediakan waktu 360 tahun, 360 hari dalam setahun. Ya silahkan. Mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah, mau Sya'ban. Kenapa milih 1 Syawal? 10 Dzulhijjah. Sementara ada waktu 360 hari untuk berziarah kubur. Jangan dibolak-balik. Ya. Kita lanjut. Siapa harusnya yang menyediakan makan? Yang terkena musibah apa tetangga-tetangga? Ibu yang baca hadis Ja'far bin Abi Thalib tentu tahu. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah. Nabi memerintahkan kepada tetangga-tetangga Ja'far, isna'ut ta'am li ali Ja'far. Bikinkan makanan oleh kalian, berikan kepada keluarga Ja'far. Fa innahum masghulun, dia sedang bersedih, berduka cita, nggak sempat masak dan seterusnya. Itu syar'i, itu benar. Hari ini dibalik. Yang kena musibah, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, keluarganya meninggal. Motong kambing, nyembelih sapi di daerah-daerah seperti itu. Apalagi dia orang kaya ya. Bikin makanan seperti hajatan. Datang tetangga-tetangga, makan di situ. Intinya makan. Sebelum makan, baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid. Udah salah, ditambah bid'ah. Udah bid'ah, ditambah salah. Seandainya tidak ada makanan di situ, sudah salah. Karena Nabi mencontohkan dari sebuah kematian, itu hanya 4. Itu hanya 4. Satu. Orang mayat, orang mati, dia dimandikan. 2, dikafankan. 3, disolatkan. 4, dikuburkan. Cuma itu. Kalau mau memberikan nasihat, tausiah di atas kubur, silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Adakah yang ke-5, ke-6, ke-7? Enggak ada. Ketika Rasul dan para sahabat pulang dari pekuburan, udah. Enggak ada apa-apa lagi. Kalau tadi kursi, meja disingkirkan karena banyak tamu, kembalikan. Jangan sampai terus-terusan seperti itu. Udah, balikan. Lupakan segera kematian itu. Lupakan segera orang yang sudah mati. Kalau mau diingat-ingat, apa? Nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah beliau, tulisan-tulisan beliau kita baca. Itu kalau mau diingat. Jangan orangnya, jangan namanya. Ya kalau beliau memang banyak nasihat, banyak tulisan, banyak karyanya, nggak usah disuruh orang ingat. Nggak ada yang nyuruh
semua orang menyebut nama Bukhari, Muslim. Hampir di setiap Jumat, khatib menyebut nama Bukhari, Muslim. Rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Hampir setiap pengajian. Ya, karena memang ada karya beliau. Gitu ya. Jangan karya nggak ada, tulisan nggak ada, jasa nggak ada, tapi ingin namanya diingat oleh orang-orang. Oleh anaknya, oleh istrinya, oleh cucunya. Dibikinlah cara-cara tertentu. Nggak usah. Nggak usah. Ya. Maka jika kelak orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, maka cukup sampai penguburan. Setelah penguburan selesai, sudah. Kembalikan seperti semula ya, mungkin saudara yang dari Makassar nginep di situ, saudara yang dari Surabaya nginep di situ, ya nggak masalah. Boleh nggak makan di situ? Ya tentu boleh. Tentu boleh, karena memang ya semalam di situ, 2 malam, 3 malam, masa nggak boleh makan. Ya nggak boleh orang sengaja datang di situ. Saudara bukan, family bukan. Ya, dan ada makannya di situ. Dan ada bacaannya. Dan ada aturannya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Ini bid'ah. Ini dilakukan oleh saudara-saudara kita. Dibalik. Yang sahibul musibah yang mestinya diberi makan, malah kebalik dia ngasih makan. Betul-betul dijungkir balik. Kita lanjut. Yang harus ditampakkan, yang harus dipertontonkan, itu hukumannya, hukuman dari sebuah kejahatan, apa proses kejahatannya. Yang harus ditampakkan di hadapan kaum muslimin. Wal yashhad adzabahu ma ta'ifatul minal mu'minin. Ya. Ada orang mencuri, atau ada orang membunuh, ada orang merampok, akhirnya ketahuan, akhirnya dihukum. Mana yang harus ditonton oleh kaum muslimin? Mana yang harus disaksikan oleh kaum muslimin? Hukumannya, misalnya potong tangan, cambuk, rejam, kisos. Apa proses kejahatannya? Iya, hukumannya. Wal yashhad azabahu ma ta'ifatun minal mu'minin, hendaklah sekelompok kaum muslimin menyaksikan hukuman tersebut, hukuman cambuk, ya, potong tangan, rejam, dan seterusnya. Bukan proses minum khamrnya, proses zinanya, proses pembunuhannya. Sekarang dibalik nggak? Dibalik. Ya, prosesnya apa istilahnya? Ya kan? Iya. Reka ulang apa-apa. Pakai golok apa pakai pisau. Kemudian ditusuk apa dipukul. Bahkan ada orangnya gitu kan. Dikalungin itu. Ini terdakwa, ini korban, ini saksi, ini, ya. Dipertontonkan. Ya. Ini seolah ngajarin penjahat yang lain, cara bunuh begini nih. Biar cepat mati begini nih. Begitu. Begitu hukuman mati, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lihat. Tahu-tahu sudah mati, ya. Belum lama kan, mungkin setahun atau 2 tahun, ada yang dihukum mati itu,
narkoba itu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu udah mati. Padahal sunnahnya pada tahu. Diikat misalnya, ditembak, ya, apalagi sekarang kan video gampang viral, mestinya ini dimanfaatkan. Ya. Atau lebih dahsyat lagi dipancung, ya kan? Karena sifat hukuman itu apa, Bu? Tujuan hukuman itu apa? Iya, biar kapok, ngeri. Melihat temannya dipancung lehernya, apa enggak ngeri itu? Melihat seorang pembunuh, kepalanya lepas dari badannya, kan mengerikan sekali itu. Maka calon-calon pembunuh itu akan berpikir 10 kali, 20 kali untuk melakukan pembunuhan. Insya Allah dibatalkan. Kalau aku ketahuan, aku akan bernasib seperti ini. Disaksikan oleh istriku, anakku, keluargaku, kayak apa rasanya aku, malunya. Ya, bagaimana malunya anak-anakku. Ya mending kalau dihukum mati karena menegakkan kebenaran. Ini karena membunuh, karena berbuat kemaksiatan. Gitu. Maka Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada apa, Bu? Ada kehidupan. Kalau orang kafir, kriminolog kafir mengatakan dengan kisos muncul kematian baru. Gitu. Ra'yu mereka. Kan ada pembunuh. Terjadi satu pembunuhan. Dengan adanya kisos, kan balas bunuh tuh. Jadi ada berapa pembunuhan? Ada 2. Kalau ada 10 pembunuhan, jadi 20. Kalau ada 1000 pembunuhan, jadi 2000. Itu kata orang kafir. Kata Allah, justru dengan kisos akan muncul kehidupan. Buktinya apa? Lihat. Ini kata mereka sendiri nih. Masih kata kriminolog kafir. Pembunuhan terbanyak di muka bumi ini di mana? Di Amerika katanya. Katanya tiap detik terjadi berapa pembunuhan kalau di rata-rata. Dan pembunuhan paling sedikit, bukannya nggak ada. Paling sedikit di muka bumi, di mana? Di Saudi. Itu kata mereka sendiri. Bukannya nggak ada, tapi sedikit. Ini bukti kebenaran firman Allah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum kisos itu muncul kehidupan, bukan muncul kematian. Buktinya pembunuhan sedikit. Kalau orang membunuh di penjara paling 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, udah begitu ada remisi, ada pengampunan, 17 Agustus diampuni, Lebaran diampuni, berkelakuan baik, 10 tahun jadi 2 tahun, kecil. Orang tahu semua lah. Paling 2 tahun nantinya, paling 3 tahun. Yang penting berkelakuan baik. Yang penting dendam saya terbalaskan, dia harus mati oleh saya. Kan syaitoniyah ini. Ya. Coba kalau pembunuh itu dikisos, selesai. Ngeri mereka. Ya. Maka tampakkan sebagaimana menampakkan mayat, menampakkan kematian. Ini pun dibolak-balik ya. Ini pun orang-orang kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kayaknya nggak mau, ngelihat mayat itu nggak mau. Gitu. Jadi kalau ada mayat, masukin peti. Peti nggak cukup, masukin ambulan. Gitu. Ngelihat mayat itu nggak mau. Maksudnya mayat yang tertutup, sudah dibungkus dengan kain kafan. Padahal Rasul dan para sahabat, kalau gotong mayat, kalau bawa mayat, kalau mau mengubur mayat, digotong dari rumahnya ke kuburan,
Ditutup apa tidak, Bu? Mayatnya ditutup apa tidak? Tidak. Seperti sekarang kadang-kadang masih terjadi di Mekah, Madinah. Kelihatan. Kelihatan. Ya, membujur. Kenapa? Beda. Ya. Melihat peti ambulan dengan melihat mayat terbujur, beda. Beda betul-betul. Apalagi mayat itu ibu kita, apalagi mayat itu teman dekat kita, apalagi mayat itu anak kita. Terpukul hati kita, insya Allah akan membatalkan ketika kita punya niat untuk berbuat maksiat. Insya Allah. Insya Allah. Ya, contoh mudah saja. Ibu diem-diem mau ke puncak sama teman-teman, ya, teman-teman SMA misalnya rame-rame. Suami tugas luar negeri, suami mesen-mesen, ya, jangan kemana-mana, apalagi ke puncak, ya, udah tahu misalnya, jangan. Ya. Ibu nekat, kangen sama teman-teman, ya. Nah, mau berangkat hari Sabtu misalnya. Hari Jumat, teman dekat ibu, tetangga, meninggal. Mayatnya terbujur di situ. Ibu ngelihat. Ya. Insya Allah ibu akan batalkan. Dilarang suami, safar tanpa mahram. Kalau pas di sana aku mati gimana? Kan begitu. Karena melihat mayat terbujur itu. Ya. Insya Allah. Apalagi mayat itu, mayat ibunya, mayat ayahnya, mayat istrinya, mayat suaminya, mayat anaknya. Insya Allah niat mau culas, niat mau nipu, niat mau membunuh, niat mau korupsi, mudah-mudahan dibatalkan. Maka disitulah maksud dari ziarah kubur. Jadi tujuan ziarah kubur itu ada berapa, Bu? Tujuan ziarah kubur itu ada berapa, Bu? Yang Ibu tahu aja dah, tujuan ziarah kubur apa? Iya, ingat mati. Litudzakirul maut. Agar kita sadar bahwa kita akan mati seperti mereka. Ucapannya kan jelas. Assalamualaikum ya ahlad diyar, insyaallahu bikum lahikum. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Ini kan menyadarkan diri kita bahwa kita akan mati. Ya, itu tujuan ziarah kubur. Tujuan kedua apa, Bu? Nggak ada. Cuman satu doang. Nggak ada kedua, ketiga, keempat, nggak ada. Lo mendoakan dari mana saja bisa. Emang Allah kayak kita tuh. Deket nih. Kan dekat yang didoakan dekat, maka dikabulkan. Apa? Bukan Tuhan begitu. Allah tidak melihat jauh dekat secara meteran. Mau ibu kita, ayah kita meninggal di Madinah, dikubur di Baki, kita doakan dari sini. Nyampe enggak? Nyampe, insyaallah. Walaupun dekat, kita betul-betul nempel di kuburan ayah kita. Kita doakan mudah-mudahan diampuni ayah kita. Kebetulan ayah kita Hindu misalnya. Atau Buddha. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Walaupun nempel dekat. Ya. Jadi cuma satu. Ini termasuk yang dibolak-balik. Kita lanjut. Yang benar, di hadapan Allah nyebut nama orang, apa di hadapan orang nyebut nama Allah? Banyak yang kebalik. Ya. Habis nih, Rip.
Yang benar nyebut nama Allah di hadapan manusia, di hadapan orang. Nah, hari ini kebalik. Nyebut nama orang di hadapan Allah. Pernah dengar? Ya? Iya. Allahumma. Ya Allah. Bihaibati Rasulillah. Agisna, agisna. Mungkin ibu pernah dengar. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kehebatan Nabi Muhammad, turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan. Betul? Betul? Salah. Kalau kita sudah berhadapan dengan Allah, memohonkan kita langsung berdua dengan Allah, jangan sebut siapa-siapa. Jangan sebut Nabi Muhammad, jangan sebut Jibril. Ya kalau selawat lain lagi, itu adab kita berdoa ya. Bukan nyebut-nyebut. Artinya sebelum kita berdoa, kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Ini menyebut-nyebut. Ya. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kehebatan Nabi Muhammad, tolonglah kami ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah, berikanlah rizki kepada kami ya Allah. Allah marah. Kenapa? Kenapa? Karena siapapun di hadapan Allah itu besar apa kecil? Kecil. Kecil sekali, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia di muka bumi, di hadapan Allah kecil. Kecil sekali, Jibril kecil, nggak ada yang besar di hadapan Allah itu. Kalau Rasulullah itu besar, kalau Allah itu tidak enak kepada Nabi, nggak mungkin ayahnya, ibunya, pamannya dibikin kekal di neraka selama-lamanya. Seandainya Nabi Nuh itu ada harganya di hadapan Allah, artinya besar di hadapan Allah, Allah nggak enak kepada Nabi Nuh, insya Allah Allah tidak akan membuat anaknya kekal di neraka selama-lamanya. Termasuk istrinya, termasuk istri Nabi Lut, termasuk ayah Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan apa? Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam kecil di hadapan Allah. Maka jangan disebut-sebut. Ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, langsung mohon. Turunkanlah hujan ya Allah. Sembuhkan penyakit anak saya ya Allah. Lindungi suami saya ya Allah. Begitu. Kalau mau nyebut, nyebut nama siapa? Ketika berdoa boleh juga nyebut nama. Nama siapa? Nama Allah. Nama Allah Asmaul Husna. Ya, disesuaikan dengan permohonan kita. Misalnya ibu minta dibukakan pintu rizki, maka sebut nama Allah. Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya Razzaq, Ya Razzaq, terus berulang-ulang. Jangan dihitung. Jangan dihitung, ya. 100, 200, 1000, enggak usah. Diulang-ulang. Mau puluhan, mau ratusan, mau ribuan. Habis itu kita memohon. Bukakanlah pintu rezeki ya Allah. Begitu. Ibu mohon ampun. Nah, sebut ya. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Diulang-ulang, jangan dihitung. Ya. Nah, yang menyebut nama Allah itu ketika di hadapan manusia. Itu betul. Itu betul. Wallahi, demi Allah, saya mohon Bapak jangan begitu. Bagus nih.
Demi Allah saya mohon Bapak teruskan pembangunan masjid ini. Demi Allah Bapak mohonlah sudi ke rumah saya. Disebut nama Allah. Mana dalil? Zainab. Zainab. Yang ibu tahu Zainab siapa? Bukan. Zainab binti Jahsy, ya betul. Ini lain lagi. Selain Zainab istri Nabi, Zainab siapa lagi? Oh iya, jelas. Apanya Nabi? Hah? Kalau anak Nabi siapa aja yang ibu tahu? Ya, Fatimah. Masa Fatimah doang? Ya, yang meninggal semua. Kecuali Fatimah kan meninggal semua. Fatimah. Kan meninggalnya ada yang kecil, ada yang sudah punya anak. Ini yang kita bahas nih. Ya. Fatimah. Ummi Kulsum. Itu Zainab. Ya. Zainab kan salah satu putri Nabi ya. Yang nikah dengan Abul As. Ya. Panjang ceritanya. Yang hijrah belakangan. Ya. Yang suaminya hijrah belakangan. Jadi ketika Zainab ini menikah, kan beliau belum jadi nabi ya. Ya tentu semuanya kan non-muslim semua, beliau belum jadi nabi ya. Nah begitu beliau jadi nabi, Zainab beriman, bersahadat, masuk Islam. Nah suaminya enggak. Maka dibawa oleh ketika hijrah, oleh Nabi, Zainab dibawa ke Madinah tanpa izin suami, kan suaminya masih kafir gitu. Belakangan suaminya menyusul masuk Islam ya, dan tidak dinikahkan lagi. Ada riwayat dinikahkan lagi, tapi riwayat ini dhaif, tidak dinikahkan lagi. Artinya ketika suami istri sama-sama kafir, ketika masuk Islam, baca syahadat, berbarengan, maka masih suami istri. Jadi tidak ada kaidah. Kan orang kafir nikahnya nggak sah. Begitu masuk Islam harus nikah ulang. Betul? Salah. Salah. Ya. Abu Bakar dengan istrinya, Umar dengan istrinya, semuanya nikah sebelum Islam. Begitu masuk Islam, tidak nikah ulang. Nah, yang akan kita bicarakan, Zainab ketika anaknya sakit keras, akhirnya meninggal. Zainab datang kepada Nabi, walaupun pakai utusan ya. Ya Rasulullah, inna ibni qad uhtudira, fashhadna. Ya Rasul, anakku sakit keras. Sepertinya tidak ada harapan. Mohon datang ke rumahku. Nabi, inilah Nabi ya. Jadi tidak menjadikan urusan keluarga itu nomor satu. Nomor satu ya urusan umat. Bagaimana ketaatan beliau kepada Allah. Kata Nabi, enggak bisa. Enggak bisa ya. Ya mungkin ada urusan yang lebih penting dari sekedar keluarga. Nah, utusan balik lagi. Utusan lapor kepada Zainab bahwa Rasulullah tidak ada waktu, tidak bisa kemari. Kata Zainab, datang lagi. Datang lagi ke beliau. Ya. Mohon beliau datang dan ucapkan wallahi, demi Allah. Disebut nama Allah. Di hadapan manusia, di hadapan Nabi SAW.
Begitu Zainab lewat utusannya itu mengucapkan kata-kata nama Allah, wallahi innabni qad uhtudira fasyadna, Rasul berdiri. Yang tadinya nggak ada niat mau datang, akhirnya dipaksakan datang. Kenapa? Karena Zainab bawa-bawa nama Allah. Ini berarti Nabi membesarkan Allah. Maka jika ibu ingin membesarkan Allah, salah satu cara membesarkan Allah, ibu malas nih. Mau bantuin malas. Diminta oleh teman ibu atau siapa ya, dengan menyebut nama Allah. Wallahi. Maka sunnah bagi ibu untuk memenuhi. Karena menyebut nama Allah. Itu yang benar. Jangan dibalik seperti tadi. Di hadapan Allah menyebut nama orang, jangan. Kalau kita sudah berhadapan dengan Allah, maka tinggal kita meminta, memohon apapun. Kalau mau nyebut nama, boleh. Nama siapa tadi? Nama Allah. Ya, apa Ar-Rahman, apa Ar-Rahim, apa Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Sesuai dengan permohonan kita. Itu yang benar. Ya. Dan akhirnya meninggal. Ya. Dan Zainab pun akhirnya meninggal. Ini luar biasa ujian Nabi ya. Dari lahir sudah tidak melihat ayah. Baru 2 atau 3 tahun ibunya meninggal. Itu kakeknya meninggal. Terus paman meninggal dalam keadaan kafir. Istrinya sangat beliau cintai meninggal. Kemudian semua anak-anak beliau meninggal. Kecuali Fatimah. Itu pun Fatimah baru beberapa bulan nyusul. Ya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Pernah satu ketika di hadapan istri-istri beliau datang Fatimah. Datang Fatimah. Tiba-tiba Nabi berbisik kepada Fatimah. Begitu dibisiki oleh Nabi, Fatimah langsung menangis. Langsung menangis. Dalam keadaan menangis itu, Nabi membisikkan lagi. Membisiki Fatimah lagi. Tiba-tiba Fatimah langsung tersenyum bahagia. Nabi pergi, penasaran dong. Istri-istri Nabi penasaran. Apa tadi bisikan pertama? Apalagi bisikan kedua? Dijawab apa tidak? Kalau Fatimah menjawab, berarti Fatimah bodoh. Kalau Fatimah menjawab, berarti Fatimah bodoh. Fatimah tidak bodoh. Fatimah pintar, cerdas, nggak mau jawab. Ya, udah tahu dibisikin, berarti rahasia. Orang kan di situ ada istri-istri beliau. Ya, kalau tidak rahasia, ya ngomong aja kenceng, nggak usah bisik-bisik. Nah, cerdas itu Fatimah. Ya. Maka ketika istri-istri beliau penasaran nanya apa bisikan pertama, apa bisikan kedua, nggak dijawab. Ya, ini rahasia tentunya, makanya dibisikin. Begitu Nabi wafat, Fatimah mengatakan, sekarang sudah tidak rahasia lagi. Karena Nabi sudah wafat. Maka dikasih tahu oleh Fatimah, bisikan pertama apa? Kalau bahasa kita ya, sebentar lagi ayahmu dijemput. Mending langsung nangis, gimana nggak nangis? Ya. Tidak ada manusia yang tidak menangis ketika Nabi wafat. Ya, tidak ada yang tidak bersedih, semuanya bersedih. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, ketika Rasul pertama kali datang ke Madinah, terang benderang Madinah. Ya, cahaya penuh cahaya terang benderang. Begitu Rasulullah wafat, gelap segelap-gelapnya. Ini bahasa Anas bin Malik ya.
Artinya saking sedihnya. Dan memang itu musibah terbesar. Musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah wafatnya Nabi SAW. Itu bisikan pertama. Bisikan kedua. Orang pertama yang akan menyusul aku meninggal adalah engkau, kamu. Ya, malah senang, tersenyum, ketawa. Kalau kita tambah nangis mungkin ya. Kita kan nggak suka mati ya. Kita begitu cintanya dengan kehidupan ini. Kita begitu cintanya dengan karir kita, jabatan kita, bisnis kita. Ya, walaupun ditawarin surga aja kadang-kadang, iya surga, tapi jangan sekarang dah. Gitu. Kalau sahabat tidak. Orang nunggu kurma habis saja nggak sabar. Ada kan? Menjelang perang Uhud kan? Ada seorang sahabat, ya Rasul, kalau aku mati dalam perang Uhud ini, jaminan darimu apa? Nabi menjawab, surga. Surga. Kata sahabat ini, terlalu lama bagiku untuk masuk surga kalau harus menunggu kurmaku ini habis. Ya, maka lagi makan kurma ditaruh. Nggak diteruskan. Kalau kita mungkin puas-puasin dulu kali ya. Enggak. Ditaruh kelamaan, langsung menerjang musuh, membunuh, akhirnya terbunuh. Itulah para sahabat. Cerdas, pinter. Ya gimana nggak cerdas? Kenikmatan yang khalidina fiha abadan, ma ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah bisa dibayangkan oleh hati siapapun. Mosok nggak pingin? Mosok malah ngeberatin dunia, apa sih nikmatnya begini? Uang banyak, ya begitu. Ya dunia seperti ini. Ada lelah, ada capek, ada bosan, ada tidur, ada sakit, ada kecewa, pasti. Itulah dunia. Di surga nggak ada. Nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada ngantuk, nggak ada bosan, nggak ada kecewa. Betul-betul dalam keadaan super bahagia. Dan selama-lamanya. Dan tidak sekali waktu. Kita bahagia kan sekali waktu. Alhamdulillah bahagia nih. Dapat anak, dapat cucu pertama kali. Ya udah lama-lama ya hilang kebahagiaan biasa aja. Di surga tidak. Ya. Maka ketika Fatimah dibisiki, engkaulah yang pertama kali akan menyusul aku meninggal. Senang Fatimah. Bahagia Fatimah. Maka tersenyum tertawa. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, tadi ada hadis bahwa kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ya. Itu orang tua keduanya, Ustadz, maksudnya ibu bapak gitu. Ya, ibu bapak. Kemudian seandainya anak tersebut adalah anak begini, seandainya anak tersebut anak kita ini laki-laki. Nah, mantunya juga ikut kerja gitu. Itu bagaimana, Ustadz? Makanya dalam Islam tidak ada istilah harta gono gini. Artinya suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Adapun rumah tangga itu yang membiayai, rumah tangga kan butuh biaya ya. Beli beras, belanja bulanan, bayar listrik, bayar telepon dan seterusnya. Itu kewajiban suami. Istri nggak wajib. Maka jika ibu punya uang puluhan juta, bahkan ratusan juta, nggak mau beli beras, nggak mau bayar listrik, nggak mau bayar telepon, nggak mau bayar sopir dan seterusnya, dosa apa tidak? Salah apa tidak? Tidak. Karena itu kewajiban suami. Adapun harta ibu adalah harta ibu, harta suami adalah harta suami. Oleh karena itu, jika orang tua ibu datang ke rumah, ngambilin harta ibu, boleh apa tidak?
boleh. Ngambilin harta suami, ya nggak boleh. Karena orang tua dengan mertua tentu beda. Menyamakan yang berbeda zalim, membedakan yang sama juga zalim. Jangan menyamakan yang berbeda dan jangan membedakan yang sama. Apakah perempuan dibolehkan mengantarkan jenazah ke kuburan? Ini persaksian dari salah satu istri Nabi. Nuhina an ittiba'il janaiz, walakin la yu'zam. Kami para wanita dilarang mengantar jenazah. Kami para wanita dilarang mengantar jenazah. Walakin la yu'zam. Akan tetapi larangan itu tidak terlalu keras. Ya mungkin makruh lah. Artinya lebih baik tidak mengantar daripada mengantar. Apalagi yang diantar itu jenazah suaminya, jenazah ibunya, jenazah anak satu-satunya. Lebih baik nggak usah mengantar. Takut nggak kuat. Ya anak satu-satunya bisa pingsan, bisa mudorot, ya lebih baik tidak mengantar. Kalau kita mendapat undangan tahlilan, apakah kita boleh datang? Tidak boleh. Semua undangan maksiat tidak boleh kita datangi. Seluruh bid'ah adalah maksiat. Maksiat belum tentu bid'ah, bid'ah pasti maksiat. Ya. Berzina maksiat, minum khamr maksiat, tapi itu bukan bid'ah. Adapun seluruh bid'ah adalah maksiat. Maksiat adalah tidak taat kepada Allah. Bagaimana maksiat kita datangi? Jangan. Ada perintah supaya, ini dalam surat Muhammad ya, supaya kita menolong, membela agama Allah. Sementara Allah Maha Perkasa, Maha Sempurna. Lantas apa yang dimaksud dengan menolong agama Allah? Itu bahasa Allah ya. Nggak mungkin Allah butuh ditolong. Nggak mungkin. Itu ya karena bahasa Indonesia ya, Nasoroyan suruh kan menolong, mau gimana lagi ya. Maksudnya kita berusaha supaya agama Allah itu tegak. Kan segala sesuatu pasti pakai apa Bu? Pakai asbab, pakai perantara. Gitu ya. Jadi begini, seandainya Allah menghendaki detik ini, hari ini, seluruh manusia di muka bumi beriman semua, Islam semua, bahkan baik semua seperti para sahabat. Sanggup nggak kira-kira Allah? Sanggup nggak? Sanggup, kecil. Kecil bagi Allah. Tapi Allah nggak mau. Harus ada asbab. Ada da'i, ada juru dakwah, ada muballigh, ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang berdakwah supaya yang kafir masuk Islam, yang Islam meninggalkan maksiat, yang ahli bid'ah berubah menjadi ahlu sunnah. Ada perantara. Ya buat apa para nabi, para rasul ya kan? Mudah bagi Allah membikin semua manusia baik beriman tanpa nabi, tanpa rasul. Tapi Allah tidak mau. Itu maksud menolong agama Allah. Ada asbab. Apa hukum azan pada saat menguburkan jenazah? Bid'ah. Bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ketika seorang suami menceraikan istri, bolehkah hakim menanyakan apa penyebabnya? Tidak. Ya. Jadi suami tidak harus ditanya. Gitu.
Jadi dia punya alasan pribadi. Gitu. Nah, beda dengan istri. Ketika istri ingin pisah dari suami, hakim berhak nanya, kenapa? Dijawab begini-begini, suami saya ikut aliran sesat, suami saya murtad, suami saya begini, suami sering menyiksa saya, kemudian tidak memberi nafkah. Ketok palu hakim. Ya tentu dengan saksi, bukti segala macam ya. Adapun suami menjatuhkan dan nggak perlu hakim kan? Nggak perlu hakim. Misal saya ngomong kepada istri saya, aku talak engkau, jatuh nggak? Jatuh. Tanpa hakim, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa pengadilan, sudah bukan istri saya lagi. Tapi ketika seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istri, maka suami istri tersebut harus masih harus serumah sampai habis masa iddah. Berapa kali haid? 3 kali haid. Kalau sudah tidak haid, ya 3 bulan. Kalau istri sedang hamil, ya sampai lahirnya anak. Gitu ya. Nah, setelah 3 kali haid itu, atau 3 bulan, baru pisah rumah. Sudah bukan suami istri lagi. Kenapa harus rumah 3 bulan, 3 kali haid, untuk memberikan kesempatan. Namanya laki-laki emosi, ya kan? Lalu dia mengucapkan talak. Seminggu, 2 minggu, masih emosi, sebulan, agak hilang emosinya. Apalagi ngelihat anak. Datang saudara, ngobrol, mencairkan suasana. Kemungkinan rujuk kembali besar sekali. Maka dikasih waktu, enggak sebentar, 3 bulan kan, untuk berpikir ulang. Kalau cerainya bukan karena emosi, karena pertimbangan yang matang, ya mau 3 bulan, mau 4 bulan, mau setahun, tetap saya harus ceraikan istri saya karena begini. Berarti bukan karena emosi. Gitu ya. Dan makannya, minumnya, pakaiannya, nafkahnya istri masih tanggungan suami dalam 3 bulan itu. Bahkan ketika suami meninggal, dalam masa iddah itu, istri dapat waris. Ya, tapi tidak satu kamar tentunya. Kalau ya, dan pakai jilbab tentunya, karena sudah bukan suami istri. Pakai jilbab, tutup aurat. Gitu ya. Jika seorang mengaku bahwa keluarga kita yang baru meninggal punya hutang, tapi ia tidak bisa menunjukkan bukti, apakah tetap wajib kita membayarnya? Mungkin kita bisa melihat ya, bagaimana orang ini dikenal atau tidak, dan seterusnya, jumlahnya, dan seterusnya. Kalau sekedar 1 juta, 2 juta, ya udah kasih saja. Tapi kalau sampai ratusan juta, ya tentu harus ada saksi, harus ada bukti. Ya. Jika kita diundang walimah, apakah disyariatkan memberikan amplop? Tidak. Ini kebiasaan buruk, ya kan? Namanya orang mengundang makan, ya tentu siap memberi. Masuk siap diberi, ya kan? Ini kebiasaan buruk, sangat buruk. Ya. Udah begitu yang ngundang orang kaya lagi, ya. Ini buruk seburuk-buruknya. Ya. Maka jangan, ya. Baik kita yang mengundang atau yang diundang, jangan ada hal seperti itu. Ya, mungkin besoknya atau lusa karena teman dekat kita
belikan kado untuk pernikahan, ya. Bukan cara-cara seperti itu. Ya. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi tentu itu yang terbaik. Apakah Nabi mencontohkan berzikir tak pakai biji tasbih? Pakai apa tidak? Tidak. Pakai apa Nabi? Iya, pakai ruas-ruas. Kita diberi ruas-ruas jari ini. 33 gampang sekali. 100 masih bisa. Ya. Kalau ratusan ribuan, nggak bisa. Karena memang nggak ada. Ibu tunjukkan zikir apa yang disuruh lebih dari 100. Nggak ada. Nggak ada. Paling banyak 100. Ya. Adapun ibu zikir tanpa dihitung sampai ratusan sampai ribuan, boleh apa tidak? Boleh. Yang penting jangan dihitung. Bolehkah mengadakan arisan umroh? Kalau ikut arisan umroh berarti dia sanggup umroh apa tidak? Ya nggak sanggup lah. Orang pakai arisan. Ya. Kalau sanggup, ya nggak usah pakai arisan-arisannya, bisa berangkat. Nah, apakah Allah senang kalau kita nggak sanggup melakukan ibadah, lalu kita maksain? Allah senang apa nggak senang? Nggak senang. Maka jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mending ibu berdoa aja. Ya Allah, berikanlah rezeki yang cukup agar aku bisa umroh. Begitu. Daripada cara-cara seperti itu. Ya. Apa benar di surga tidak ada rasa kenyang? Ya, kenyang enggak, lapar enggak. Pokoknya dalam keadaan bagus, fit. Ya. Nggak ada kelaparan, nggak ada kekenyangan, walaupun itu makan 3 tampah, misalnya ya. Nggak ada, jadi nikmat terus. Nggak ngaruh, dan nggak jadi kotoran. Ya, kalau mau terus makan terus. Nggak kayak kita sekarang. Baru setengah piring, masih mau nambah, ingat kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Padahal itu udang, itu cumi, kita senang banget. Ya, itulah dunia. Semuanya ada resikonya. Senikmat apapun ada resikonya. Adapun di surga nggak ada resiko buruk, itu nggak ada. Nikmat, lezat, bahagia, nggak ada keburukan. Kekenyangan tidak ada, kelaparan tidak ada. Capek, lelah, kecewa, bahkan yang paling sederhana, bosan. Gak ada. Luar biasa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau kalian mau berlomba, hendaklah berlomba ke situ. Bukan berlomba di sini. Pangkat, jabatan, karir, kedudukan. Berlombalah ke situ. Kalau mau berlomba. Masih ingat perlombaan antara Abu Bakar dengan Umar? Masih ya? Umar mengatakan menjelang perang Tabuk, kali ini aku tidak boleh kalah dengan Abu Bakar. Berarti selama ini kalah terus Umar. Berarti kan berlomba. Tapi dipamerkan kepada Allah. Bukan dipamerkan kepada manusia. Ya. Maka Umar, bismillah, mau mensodakohkan, mendermakan separuh hartanya. Kan luar biasa separuh. Ibu punya harta 100 juta, berarti 50 juta ibu dermakan. Ibu punya harta 1 miliar, berarti setengah miliar ibu dermakan. Kan luar biasa, separuh. Begitu juga Utsman, separuh. Tahu-taunya Abu Bakar, iya, seluruh hartanya, 100%. Akhirnya Umar mengatakan dengan jujur,
Aku tidak akan menang berlomba dengan Abu Bakar selama-lamanya. Ya, itulah para sahabat. Berlomba untuk meraih akhirat, tidak seperti kita. Berlomba untuk meraih dunia. Ya. Barangkali ibu punya teman ya yang selalu bangun malam. Ibu tahulah, tanpa teman itu cerita, ibu bisa tahu mungkin tetangga dekat. Nah, ibu merasa tertantang. Kalau dia selalu bangun malam, kenapa aku tidak bisa? Gitu ya. Terus berlomba gitu. Walaupun tidak usah ditampakkan ke siapa-siapa. Ibu punya teman asal lagi jalan, di WA apa suami, iya bang saya pulang. Gitu. Apalagi ditelepon, iya bang saya pulang. Ya. Sementara ibu boro-boro ya, malah dimatiin handphonenya, ya kan? Nah, asal di luar dimatiin. Nah, ibu tertantang. Kalau dia begitu taat sama suami, kenapa aku tidak bisa? Nah, begitu kira-kira. Jadi terus berlomba. Dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Dia sanggup, kenapa aku tidak sanggup? Gitu. Bagaimana cara mentalkin orang yang kritis koma? Sama aja. Dibisikkan di telinganya. Kan kita nggak tahu dia mendengar atau tidak, kan kita nggak tahu. Siapa tahu dengar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan terlalu sering, jangan terlalu keras, ya lembut. Mungkin 3 kali, mungkin 5 kali. Nanti sore datang lagi, ya nanti malam ditalkin lagi. Kalau kita masih ada di situ, kita berharap dia dengar lalu menirukan. Begitu menirukan, kita nggak dengar ya. Begitu menirukan, meninggal, maka surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan di dunianya kok la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ada lagi? Bagaimana tentang jodoh? Apakah itu layaknya maut? Kita tidak pernah tahu karena hal itu gaib. Bukan cuma jodoh, bukan cuma maut, ya, bukan cuma rizki. Kita nanti sampai di rumah jam berapa? Takdir bukan? Iya, sudah ditulis. Ya. Kopi saya ini akan habis, apa masih nyisa? Itu takdir, ada tulisannya. Gak ada yang di luar takdir. Itu jodoh, rezeki, maut, sekedar contoh saja. Bukan berarti di luar itu bukan takdir. Semuanya takdir. Ini ibu sebelah sini, ibu ini sebelah sini, ibu sudah ada catatan nggak di Lauh Mahfuz? Sudah. Ya, jangankan seperti ini, jatuhnya sehelai daun. Ibu dekati pohon mana, ibu pegang daunnya. Ini kapan jatuhnya, namanya daun pasti akan jatuh kan, kering. Ini kapan jatuhnya, yang sebelah ini kapan jatuhnya. Itu kan sepele sekali. Tidak ada hubungannya dengan manusia, tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Semuanya sudah tertulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Segala sesuatu tanpa terkecuali sudah kami tulis di Lauh Mahfuz. Ya. Apa hukum pembayaran pakai e-wallet, Dana, GoPay? Saya tidak tahu ada ribanya apa tidak. Kalau ada ribanya ya haram, kalau tidak ada ribanya halal. Ya. Kalau itu merupakan jual beli, insya Allah. Kalau itu merupakan tabungan, ya, jadi kita naruh uang nih di GoPay atau di Dana, uang itu bertambah. Berarti haram, riba. Bertambah kok. Ya seperti bank lah. Kita naruh uang di bank kan bertambah tuh, ada bunganya tuh. Ya riba. Tapi kalau uang kita 1 juta sampai kapanpun tetap 1 juta, ya berarti nggak ada riba. Gitu ya.
Apa hukum investasi uang dengan menukarnya Bitcoin, kripto? Sama, saya juga nggak tahu tentang hal ini. Intinya bertambah apa tidak? Kalau bertambah, ya riba. Sementara itu kan bukan barang. Ya kan? Kalau uang tersebut kita belikan barang, emas misalnya, perak misalnya, mobil misalnya, lalu harganya naik. Riba apa tidak? Ya tidak. Itu kan bukan uang, itu barang. Kalau barang tentu harga naik turun, ya kan? Kalau itu sekedar tulisan, kalau itu sekedar apalah yang mau dikasih istilah apa, yang jelas bukan barang. Atau pura-pura barang, ya. Hari ini tembaga 5.000, ya. Perak 3.000, silahkan beli, nanti naik turun. Tapi nggak ada barangnya, adanya tulisan doang. Riba, dan nggak bisa diambil. Saya mau beli tembaga ini 1 ton, saya mau ambil lah, nggak ada. Orang bohong-bohongan doang. Ditulisnya tembaga, ditulisnya perak, ditulisnya aluminium, apalah. Ya, tapi diambil barangnya nggak bisa. Yaitu bohong-bohongan. Ya. Dan memang begitulah, setan iblis selalu menipu kita. Ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Nah, orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf kebanyakan tertipu. Ya. Oh, ini investasi, ini saham, nggak taunya judi. Ya. Ya, bayangkan beli saham jam 10 pagi. 1 juta lembar misalnya, ya kan? Dengan harga 2 miliar. Begitu jam 11, cuman beda jam, jadi 50 miliar. Nah, ini gimana ini? Sifatnya persis sifat judi. Beda dengan saham yang ditanam. Gitu. Misalnya saya punya usaha konveksi misalnya. Saya butuh modal. Ibu nanam modal ke saya. 100 juta misalnya. Tentu 100 juta nggak boleh ibu ambil. Ya, karena saya pakai buat beli mesin jahit, bahan, dan seterusnya. Nanti akhir tahun, alhamdulillah dapat untung 40 juta. Ibu 20, saya 20. Ya. Itu uang 100 juta punya ibu, ya masih berupa mesin jahit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Kalau mau diambil, ya mengakhiri kerjasama. Ada perjanjian. Dalam berapa tahun boleh mengakhiri perjanjian kerjasama ini, kan begitu, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Seringan kita berjanji dengan katakanlah undangan, Pak Ustadz. Ini ada undangan nanti datang ya, insya Allah gitu loh. Nah, yang saya ingin bertanya, kadang-kadang insya Allah ini tidak menjadi merek dagang lagi, Pak, untuk orang Islam. Sekarang udah dipakai juga orang Kristen dan lain-lain. Nah, kecenderungannya adalah insya Allah ini kita dengan pimpinan, ini orang ini pasti nggak datang gitu loh. Jadi trendingnya insya Allah bagi kalangan-kalangan awam jadi sesuatu yang menafikan. Ini nasihatnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barangkali kita rubah ya. Kita udah niat mau datang. Pasti. Pasti saya datang. Saya sudah siapkan kendaraan, saya sudah siapkan ini. Insya Allah. Gitu. Jadi bahasanya pasti, nggak mungkin nggak, tapi tetap dengan insya Allah. Karena sebuah kepastian tanpa insya Allah, Allah nggak suka. Misalnya, hari ini zuhur jam 12 lebih 2 menit. Insya Allah apa tidak? Insya Allah apa tidak? Insya Allah. Pasti zuhur hari ini 12 lebih 2 menit. Insya Allah. Hah? Biiznillah bisa. Ya. Dengan izin Allah kan. Insya Allah jika Allah menghendaki ya semaknalah. Yang lebih masyhur kan insya Allah.
Ya, habis ya. Kita, ya, satu lagi. Kalau apa? Assalamualaikum, mau nanya, gini, kalau di kampung itu biasanya kayak saudara gitu ya, kita kan biasanya pinjem perhiasannya dulu berupa emas gitu ya. Terus nanti kan biasanya dikembalikan berupa emas. Tapi ini sekarang harga emas itu kan naik turunnya gede banget gitu ya Ustadz. Yeah. Misalnya saat dia pinjem itu nilainya misalnya 50 juta. Ternyata waktu dia mengembalikan harga emasnya kan bisa sampai 2 lipatnya, bisa 100 juta atau gimana gitu ya. Yeah. Nah, itu hukumnya gimana? Kita zolim nggak ke dianya? Karena kalau dia ngembaliin uang, kita nggak bisa beli emas yang sama. Tapi kalau dia ngembaliin barang itu kayaknya kok jadi sampai 2 kalinya kayak gitu. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Perjanjian. Ini utang emas ya, nanti kembalinya emas ya, gitu. Ini utangnya uang ya, kembalinya uang ya, gitu. Aduh, jangan dong. Ini kan betul saya pinjam emas. Emas ibu kan nanti saya jual. Ya, nanti saya lapor ke ibu, lakunya 50 juta misalnya. Berarti saya utang ke ibu 50 juta. Tentu nanti kembalinya 50 juta. Mau nggak? Ya boleh. Nah, perjanjian. Kalau tanpa perjanjian, ya uang dibayar uang, emas dibayar emas. Maka agar tidak selisih paham, bikin perjanjian. Uang apa emas. Wallahu a'lam. Habis ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.